Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada. Harapan besar semuanya tetap sehat, semuanya tetap eksis dalam mengikuti pembelajaran daring di rumah masing-masing. Dan jangan lupa selalu jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker dalam acara, dalam aktivitas apapun. Dan aku semuanya, pembelajaran pada hari ini lebih utama. Marilah kita awali dengan membaca doa. Membaca doa, dipersilakan. Selesai. Nah, aku semuanya kelas 12 SMK Saraswati Salatiga, lebih khusus anak-anakku kelas 12 listrik. Pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian untuk memberi komentar serta absen di classroom. Komentarnya yaitu di channel YouTube milik Pak Riz, sehingga itu saya gunakan untuk kalian sebagai bukti mengikuti pembelajaran pertemuan ini. Anak-anakku semuanya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Saraswati Salatiga. Buku pendukung yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, disusun oleh saya sendiri, Bapak Ristani SPDI. Kompetensi dasar. Pertemuan pertama, materi pertama, kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini yaitu terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Saya ulas sedikit. Kata terbiasa itu kalau bahasa Jawanya yaitu kulino, ya. Terbiasa yaitu mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau kita beragama Islam, seyogianya kita minimal 1 hari itu kita membaca minimal 1 kata, maksimal tidak ada batasnya. Membaca Al-Quran itu adalah hukumnya, kalau kita umat Islam menjadikan hukum sunnah yang lebih utama, karena semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita dapat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, indikator 1, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ya. Yang selanjutnya, ayat Al-Quran tentang berpikir kritis itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, yang pertama tadi membahas mengenai ayatnya, yang kedua makna dalil penerapan perilaku berpikir kritis dan dalam kesehariannya. Selanjutnya, surat Ali Imran ayat 191 dan 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab.
alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Artinya ayat yang ke-90, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sedangkan ayat yang ke-191, orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu hanyalah kekuasaan Allah. Manusia tidak bisa menggantikan waktu malam menjadi waktu siang menjadi malam, itu tidak bisa, karena itu hanyalah kekuasaan Allah. Kalau manusia hanyalah bisa berpikir saja, kok bisa berganti malam, kok bisa berganti siang, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, karena Allah pun juga memberi keringanan kepada umatnya. Mengingat Allah itu bisa posisi duduk, bisa posisi berbaring, bisa posisi tidur, ataupun kalau mempunyai akal sehat ataupun fisik sehat, kita dianjurkan dalam posisi posisi berdiri, seperti kita sholat. Mengingat Allah itu tidak selalu posisi kita berdiri. Kita posisi sambil berbaring, kita pun diperbolehkan selalu mengingat Allah. Ya. Itu mengingatnya dengan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi semuanya ciptaan Allah itu mempunyai manfaat. Misalnya menciptakan siang, menciptakan malam, dan lain sebagainya. Menciptakan siang itu digunakan untuk manusia, agar manusia itu mencari nafkah. Yang kedua, kalau posisi malam hari digunakan untuk manusia, digunakan untuk istirahat, mengingat Allah, dan lain sebagainya. Karena selain siang hari juga mencari nafkah, kita wajib mengingat Allah dengan cara menjalankan sholatnya, menjalankan kewajibannya. Malam pun juga begitu, selain wajib juga harus dianjurkan ditambah dengan yang sunnah malam hari. Kosa kata surat Ali Imran ayat 190 dan 191. As-samawati, penciptaan langit, samawati langit, wal ardi, dan bumi. An-nahari itu artinya adalah siang hari. Subhanaka, maha suci Engkau, itu kosakata yang sering kita menemuinya dimanapun, akan tetapi kita tidak tahu maksudnya. Selanjutnya kita sedikit membahas mengenai hukum bacaannya. Hukum bacaannya yaitu
ilmu tajwidnya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata dan cara dalam membaca Al-Quran. Satu, samawat, as-samawati yaitu al-samsiyah, yaitu samawat, as-sama. Yang kedua, wal itu hukum bacanya yaitu al-qomariyah. Yang ketiga, mat tabi'i, naha ya, naha. Yang keempat, qalqalah sugro, yaitu sub itu bacaannya itu subhanaka, yaitu sub. Hadis riwayat Abu Nuaim, berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Selanjutnya, hadis riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Makna poin yang kedua, poin B, makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Makna dalil, mengamati ciptaan Allah SWT sebagai bukti kekuasaannya, memikirkan ciptaan Allah SWT. Poin yang ketiga, memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Bagi kita, perilaku kita. Poin yang satu, mengamati ciptaan Allah, berarti perilaku kita aktif dalam mempelajari pembelajaran di kelas. Dua, mengikuti diskusi secara saksama. Poin yang ketiga, menganalisis ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, memahami dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Yang poin yang ketiga, mensyukuri anugerah Allah SWT berupa akal sehat. Poin yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Poin yang terakhir, meningkatkan daya pikir dalam menganalisis sebuah persoalan. Mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa melalui media WA ataupun di Classroom. Mungkin itu pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.